Oke, saya langsung aja ya Ibu-ibu ya, saya putarkan rekamannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, waktu itu kita sudah membahas ya sampai sampai halaman 125 kalau tidak salah ya. Jadi sebelumnya kita membahas tentang Rasulullah mendirikan masjid ya, lalu di masjid itu belum ada minbarnya. Kemudian ada salah seorang ibu yang dia menawarkan anaknya itu tukang kayu gitu ya. Kemudian dibuatkanlah minbar. Nah, ketika Rasulullah membuat mimbar, pakai mimbar itu ya, awalnya kan mimbarnya itu pangkal pohon kurma ya kan. Nah, setelah pangkal pohon kurma itu nggak dipakai lagi, pakai mimbar yang baru gitu kira-kira. Nah, pangkal kurma itu seakan menangis gitu ya, jadi sedih berpisah dengan Rasulullah. Nah, lalu kita juga sudah membahas sampai pada peperangan, diizinkan untuk berperang bagi orang-orang Islam, itu di halaman 124. Nah, mungkin sedikit saya ulangi ya. Jadi anzalallahu ta'ala ala rasulihi qur'anan fihi udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Itu di Al-Hajj 39. Jadi diizinkan bagi orang-orang yang dibunuh itu karena mereka itu dizalimi ya, maka dibolehkan untuk berperang. Dan sesungguhnya Allah kuasa atas pertolongan pada mereka. Nah, maka di sini diartikan bahwa fafuridul qitalu alal muslimin. Jadi diwajibkan ya bagi orang-orang Islam itu untuk berperang. Faqad saratil harbu darurah. Jadi darurah itu ya darurat gitu ya. Jadi ini udah kondisi terdesak gitu karena keadaan orang-orang Islam berada dalam tekanan dan ancaman gitu kan, maka dibolehkan berperang. Li'annal a'raba minal kufar, karena orang-orang Arab yang kafir itu haulal Madinah, di sekitar Madinah, kanu yughiruna 'alal Madinah. Jadi yughiruna itu apa ya? Ghayur itu artinya kayak cemburu gitu loh pada kota Madinah, ayyuhajimunaha. Jadi maknanya mereka itu karena ya cemburu itu kan bisa jadi kemudian nggak suka gitu ya. Nah, maka kemudian mereka yuhajimunaha, jadi memeranginya atau menyerang. Fabada'atil harbud difa'iyatu didda kulli aduwin yuridul hujuma 'alal Madinah. Nah, lalu peperangan difa'iyah itu dafa'a itu defend ya. Jadi karena peperangan ini untuk defend, untuk membela gitu kan, melawan setiap musuh yang menginginkan peperangan ya di kota tersebut. Lalu dimulailah peperangan untuk dalam rangka defend atau mempertahankan gitu. Kama kanat hunaka ba'dul qawafil at-tijariyah. Nah, di sana juga terdapat sebagian kafilah perniagaan dari orang Quraisy yang melewati tamurru alal Madinati fitorik. Jadi melintas atau melewati di kota Madinah itu, zahabiha wa audatiha ila syami wa minhu. Jadi berangkat atau baliknya itu kalau mereka mau ke Syam dari Mekah, nah itu melewati dulu kota Madinah. Wal ma'rakatul lati kana yashtariku fiha Rasulullah. Ma'rakah itu artinya ya pertempuran atau peperangan gitu ya, yang Rasulullah terlibat di dalamnya. Yashtarik itu artinya ya join gitu, ikut, gabung. Yang diikuti oleh Rasulullah, tadi mana Rasulullah tergabung di dalamnya, sumiyat bil ghazwah, itu dinamakan dengan ghazwah. Amal lati jarot fi hayatihi, adapun yang berlaku atau terjadi di dalam kehidupan Rasulullah, walam yashtarik fiha, tetapi Rasulullah tidak
tidak terlibat atau tidak turut serta gitu. Wa arsala ahada kuwadihi, tapi Rasulullah mengutuslah ya salah satu panglimanya gitu, fakanat tusamma as-sariyah. Nah, itu dinamakan dengan sariyah. Jadi peperangan itu ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Kalau Rasulullah terlibat, maka itu dinamakan ghazwah. Nah, sementara kalau Rasulullah tidak ikut, namanya sariyah. Nah, berikutnya wa ba'atsa Rasulullahi as-saraya. Ya, saraya itu jamak dari sariyah tadi ya. Rasulullah mengutus peperangan itu tadi li muhajamati qawafil Quraisyin, untuk menyerang kafilah Quraisy. Fafil amil awal al-hijri, jadi di tahun pertama Hijriah, kharaja Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Rasulullah ya, sebagaimana kita ketahui nama paman Rasulullah itu ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair ya, ada Abu Lahab gitu kan, ada ada Abu Thalib ya kan, dan seterusnya itu. Nah, ini Hamzah bin Abdul Muttalib yaitu paman Rasulullah itu li muhajamati Abi Jahlin. Jadi Hamzah itu keluar untuk memerangi Abu Jahal fi qafilati li Quraisy, jadi dari kafilah Quraisy. Walakinna rajulan minal musyrikina, tetapi ada seorang lelaki dari musyrik, wasmuhu Majdi ibnu Amrin, namanya itu Majdi bin Amrin, hajaza bainahuma. Hajaza itu mungkin melerai ya, karena hajaza itu bisa berarti menyita gitu, tapi kalau dalam konteks ini mungkin artinya melerai di antara mereka berdua. Falam yajri qitalun bainahuma, sehingga tidak jadi ada di situ qital ya, pembunuhan atau peperangan di antara mereka berdua. Summa tawalatis saraya, lalu peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah itu tadi berlanjut. Wa minha sariyatu Ubaidah, yaitu peperangannya Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, jadi salah satu paman Rasulullah lagi ada namanya Harith ya. Nah, Harith ini punya anak namanya Ubaidah, sehingga Ubaidah ini berarti sepupu Rasulullah ya. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, ini peperangan. Wa sariyatu Abdullah bin Jahash, juga ada peperangan Abdullah bin Jahash wa ghairuhuma minas saraya. Jadi beberapa dan peperangan yang lainnya gitu ya, selain dari peperangan mereka berdua itu tadi. Wantahal amul awwalu lil hijrah, lalu selesailah gitu ya tahun pertama hijrah, bi ba'dil ahdatsis sa'idah, dengan sebagian peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Faqad wada'at Asma'u bintu Abi Bakrin awwala mauludin fil Madinah. Nah, wada'a itu kan asli artinya meletakkan ya, tapi kalau dia terkait dengan perempuan, apalagi misalnya di situ ada kata hamil gitu, nah berarti wada'a itu artinya melahirkan ya. Jadi falamma wada'atha itu kisah tentang Hannah, istrinya Imran ya, ketika melahirkan Maryam itu di surat Ali Imran ayat 35 atau berapa itu. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Nah, jadi artinya melahirkan. Nah, faqad wada'at Asma bintu Abu Bakar, dia melahirkan awala mauludin fil Madinah. Pertama kali ada perempuan yang melahirkan di kota Madinah itu adalah Asma binti Abu Bakar ba'dal hijrah. Wa huwa Abdullah bin Zubair bin Awam. Namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Asma binti Abu Bakar itu menikah dengan lelaki bernama Zubair bin Awam. Nah, kemudian punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini kalau kita baca sejarah ya tentang sosok nama Abdullah maupun Zubairnya ini ya, dan termasuk juga Asma, ini memang sahabat-sahabat Rasul yang tangguh gitu ya. Kan diceritakan Asma itu karena
menemani Rasulullah, mengirim itu kan makanan untuk ayahnya dan Rasulullah ketika sembunyi di gua Thur itu kan. Lalu dia menyobek ikat pinggangnya sehingga dia mendapatkan gelar Dzatun Nitaqain, pemilik dua selendang. Nah, si Zubair bin Awam ini juga lelaki yang sangat tangguh gitu. Bahkan dikisahkan Asma itu harus memeras susu sendiri ya, pergi ke ladang atau perkebunan gitu kan, dengan ya dia kerja keras lah gitu ketika menikah dengan Zubair bin Awam itu. Nah nah ini Asma binti Abu Bakar ini perempuan yang pertama melahirkan di Madinah ya setelah hijrah. Wa syurri'al adzanu ba'da an ihtara al-muslimuna kaifa yad'una wa yunaduna lis-shalah. Disyariatkan adzan ba'da an ihtara. Jadi ibu-ibu bedakan ikhtara sama ihtara. Kalau ikhtara itu artinya memilih, kalau ihtara itu artinya bingung. Ya. Jadi disyariatkan adzan setelah orang-orang Islam itu bingung. Kaifa yad'una wa yunaduna lis-shalah. Bagaimana ya kalau memanggil orang untuk sholat itu, gitu. Apa mau pakai bel ding gitu, atau mau pakai apa gitu kan. Nah, jadi masih bingung. Nah, fa arsyadahumullahu taala ilal adzan. Lalu Allah memberi petunjuk untuk melakukan adzan. Wa kadzalika hajarat banatun nabiyyi ilal Madinah. Dan begitu juga waktu demi waktu ya, putri-putri Rasulullah juga mulai hijrah ke Madinah. Wa fi bidayatil 'ami tsani lil hijrah. Nah, pada permulaan tahun kedua hijriah maksudnya, faradallahu ta'ala az-zakah. Lalu Allah mulai mewajibkan zakah, wasyiyama 'alal muslimin, ya, puasa atas orang-orang Islam. Wa kadzalika taghayyaratil qiblah. Nah, lalu kiblatnya juga dipindah, dirubah. Wa tahawwalat ilal Ka'bah, ya, diarahkan ke Ka'bah. Ba'daan kanat tijaha Baitil Maqdis. Setelah sebelumnya arahnya itu ke Baitul Maqdis. Wa hawalal yahudu an yuqiul fitnah bainal muslimin. Nah, lagi-lagi orang Yahudi itu ya ingin membuat fitnah pada orang-orang Islam. Walakinnallaha tsabbata ahlal iman. Tetapi Allah meneguhkan pemilik keimanan, ya, ahli iman itu, alal haq, pada kebenaran. Fa'ata'u rabbahum azza wa jalla. Nah, mereka itu mentaati Tuhan mereka azza wa jalla. Wa hawwalu wajhahum nahiyatal Ka'bah, ya, dan mereka kemudian mengarahkan wajah-wajah mereka menuju ke Ka'bah. Iya, demikian Ibu-Ibu rekaman dari halaman 124 sampai 125. Halo, cek Mbak, suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar, teacher. Silakan, teacher. Oke, kalau terdengar saya sambil lanjutkan. Nanti kalau misalnya suaranya hilang-hilang dan enggak itu, mungkin bisa dilanjutkan membaca Mbak Novi atau Mbak Rinda. Ya, terus kemudian mengartikan, ya, mengulangi yang tadi saya sampaikan. Suaranya terdengar jelas, teacher. Tinggal sekitar 4 paragraf. Ibnu ba'dun nasi khoto'an anna ghazwata badrin hiya ula ghazawati Rasulillah. Jadi sebagian manusia itu menyangka gitu ya, tapi
salah sangka gitu. Maka ada istilah suudzon ya. Jadi ini khotok fidzon. Sebagian manusia menyangka tapi salah gitu, sangkaannya tuh salah, bahwa perang Badar itu adalah peperangan pertama Rasulullah. Wahwa khotoun syai'un bainal muslimin. Nah, itu kesalahan yang sudah tersebar. Jadi syai'un itu artinya menyebar ya, bainal muslimin, di antara orang-orang Islam. Falaqad kanat ula ghazawati Rasulillah ghazwata wadan awil abwa. Padahal peperangan yang pertama, peperangan Rasulullah yang pertama itu adalah peperangan Wadan atau namanya Abwa. Tsumma kanat baqiyatul ghazawati, lalu sisa dari peperangan itu wa ada duha, jumlahnya tis'a asyarata jumlahnya ada 19 peperangan. Nah, ini nanti mungkin perlu kita cek ya di sejarah. Jadi peperangan Rasulullah itu apa saja namanya dan totalnya 19 kali peperangan. Bahwa peperangan dalam Islam itu bukan karena jahatnya Islam, tetapi karena kondisi darurat ya. Ketika kita terancam ya, tidak ada cara lain ya, maka kita diperintahkan untuk berperang. Oke, berikutnya wa kanat hadhil ghazwatu fi nihayati syahri Safar. Jadi perang ini terjadi di akhir bulan Safar. Wa bidayati syahri Rabiul Awal. Dan di awal bulan Rabiul Awal. Tsumma kanat ghazwatu Bu'at fi syahri Rabiul Awal. Adapun perang Bu'at ya di bulan Rabiul Awal, kemudian ada lagi namanya perang Asyirah. Jadi dari bacaan ini tadi kita pahami sudah ada berapa perang ya, ada perang Wadah, Bicara suaranya tidak terdengar. yang pertama itu disebut peperangan Badar pertama gitu ya. Sababuha anna rajulan minal a'rab. Jadi ada seorang lelaki dari Arab haulal Madinah, sekitar Madinah, ismuhu Kurzu benu Jabiril Fihri. Namanya itu Kurz bin Jabir al-Fihri. Hajamal Madinah. Jadi dia itu hajama itu sih kayak menggempur atau merusak gitu ya. Kota Madinah. Wasaroko ba'dal aghnami minha. Terus dia itu mencuri sebagian. Fakharaja Rasulullah, lalu Rasulullah keluar. Wa ma'ahu ba'dus sahabah, bersamanya sebagian sahabat, lillihaqi bihi, untuk keburu kabur wa kanatil rajul ba'da dzalik, ketika orang ini masuk Islam gitu ya, wasara jundian min junudil muslimin, lalu dia menjadi tentara dari tentara-tentaranya orang Islam. Wahadatsa, lalu ada lagi satu peristiwa, anna Aba Sufyan bin Harbin, bahwa Abu Sufyan bin Harb, wa huwa za'imut tujari li Makkah. Dia ini kayak tokoh perdagangan gitu.
di Mekah. Wa amharu tujariha. Jadi orang yang paling kompeten dalam perniagaan. Jama'a malan, mengumpulkan harta. Wajah haza qafi Quraisyin kulliha. Si Abu Sufyan bin Harb ini, dia kan orang yang paling pandai berniaga ya. Nah, dia itu mengumpulkan harta, lalu mempersiapkan kafilahnya yang besar, itu untuk mengambil hartanya orang Quraisy seluruhnya. Atau mengumpulkan hartanya orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah mengetahui ini. Fajahaza jaishan minal muslimina. Kemudian Rasulullah menyediakan bala tentara dari orang-orang muslim yang tiradhi hadhihi Iron itu. Saya kok nggak sempat cari ini tadi. Lakinna Abu Sufyan, tetapi Abu Sufyan istato al-iflat. Jadi dia itu bisa berpaling bihadhil qafilah. Dari kafilah ini. Fa'azama Rasulullah, lalu Rasulullah menghendaki alam tidhari hadhil qafilah, hina audatiha. Lalu Rasulullah menunggu kafilah ini ketika nanti kembali. Jadi kan kemarin sudah dibahas bahwa kebiasaan orang Mekah itu kan berniaga ke Syam. Nah, baik pulang maupun perginya itu pasti melewati Madinah gitu. Nah, maka ini kalau nggak dapat pas berangkatnya nanti akan disamperin gitu pas baliknya. Hina audatiha. Litah dusa waqi'atun kubro fi tarikhil Islam. Ya, inilah kemudian ada suatu peristiwa yang terjadi, peristiwa besar dalam sejarah Islam. Kanat hadzon fasilan. Khoton ya, khotun. Khotun apa khoton ini ya? Khotun itu apa ya Mbak? Kayak catatan ya, khotun itu fasilannya terpisah. Hawalat wa ghayyaratit tarikh katsiran. Inilah yang merubah tarikh, maksudnya sejarah itu besar-besaran. Maksudnya ini mungkin kaitannya dengan perang Badar tadi loh. Kan ada sebagian sejarawan yang mengatakan bahwa perang pertama yang terjadi dalam Islam itu adalah perang Badar gitu. Tapi menurut pengarang buku ini bukan perang Badar yang pertama. Nah, merampas harta itu tadi kemudian tahan oleh Rasulullah. Nah, ini masih ada waktu 15 menit, Mbak. Apa mau dilanjutkan tema baru atau supaya kita lebih mateng, mungkin Mbak Novi atau Mbak Rinda bisa membaca paragraf per paragraf sambil coba diulang menerjemahkan gitu ya, dari apa yang tadi saya sampaikan. Ya Mbak, silakan. Enggak belajar sampai sini ya. Yang tadi anzalallah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalallah. Ya Mbak, monggo. Ya. Anzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam Qur'anan fihi. Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran yang di dalamnya ini ayat Quran gitu ya, dalam surat Al-Hajj ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Saya lihat terjemahannya aja ya. Dan surah Al-Fajr. Al-Hajj ayat 39. Artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar kuasa menolong mereka itu. Fafuridul qitalu alal muslimina. Kemudian Allah mewajibkan berperang kepada kaum muslimin. Faqad suratil harbu darurah. Ketika perang itu menjadi perang yang darurat. Di anal a'raba minal kufari haulal madinah kanu yugiruna alal madinati ayyuhajimunaha. Karena orang-orang Arab dari kaum kafir di sekitar Madinah, mereka itu telah mengubah Madinah, yaitu mereka memeranginya. Mbak Rinda mau coba yang paragraf berikutnya? Yang Fabada'at ya. Fabada'atil harbut difa'iyatu bidda kulli aduwin yuridul hujuma alal Madinah. Bada'at apa Mbak? Memulai. Maka memulailah perang pembelaan diri untuk melawan setiap musuh yang ingin menyerang Madinah. Kama kanat hunaka ba'dul qawafili at-tijariyati li Quraisyin tamurru alal Madinati fi tariqi dhahabiha wa audatiha ila Syami wa minhu. Dan sana dilewati oleh kabilah perdagangan milik Quraisy yang melalui Madinah sebagai jalan untuk pergi dan kembali ke Syam dan sebaliknya. Wal ma'rokatu allati kana yashtariku fiha Rasulullahi sumiyat bil waswah amalati jarot fi hayatihi walam yashtarik fiha. Dan al-ma'rokah itu apa? Ini Peperangan. dan peperangan yang Rasulullah ikut dinamakan Al-Ghazwah. Amalati jarot fi hayatihi, dan yang tidak ikut. Saya nggak ngerti yang jarot fi hayatihi. Jarot itu ya berlaku gitu Mbak, atau terjadi lah. Jaro asli artinya berjalan, tapi di situ maksudnya ya terjadi gitu. Jadi terjadi di kehidupannya gitu, dan tidak yastarik fiha. Yastarik apa tidak? Tidak join. Yang Ya tidak tarik ikut itu diikuti. Nah, jadi dan yang tidak diikuti gitu. ya tarik itu maksudnya diikuti atau Rasul terlibat gitu.
Dan yang tidak diikuti wa arsala ahada kuwatihi fakanat tusama as-sariyah. Dan dipimpin oleh salah satu yang ditunjuk gitu berarti ya. Disebut dengan as-sariyah. Saya lanjutkan apa Mbak Novi lagi atau yang lain? Mungkin yang lain ini ada Bu Us. Bu Husnul apa Bu Uswatu nih Pak Ibu Nur Hidayah. Barangkali mau coba baca. Silakan Bu. Oke deh, kalau gitu saya lanjutin aja ya Mbak. Ya. Oke. Wa ba'atha Rasulullah as-saraya. Kemudian Rasulullah mengutus itu ya. Mengutus perang-perang untuk limuhajamati, untuk memerangi kawafili Quraisy, kafilah Quraisy, fafil amil awalil hijriyi, pada awal tahun hijriyah, kharaja Hamzah bin Abdul Muthalib, keluarlah Hamzah ibnu Abdul Muthalib, limuhajamati Abi Jahlin, untuk memerangi Abu Jahal, fi qafilatin li Quraisyin, dalam kafilah Quraisy, walakinna rajulan minal musyrikina, tetapi dia adalah laki-laki dari kaum musyrikin, wasmuhu Majdi ibnu Amrin, yang bernama Majdi ibnu Amrin, hajaza bainahuma, hajaza itu apa ya? Hajaza. Oh, melerai ya. Jadi si siapa namanya tuh, Majdi itu melerai di antara mereka berdua, di antara Hamzah dengan Abu Jahal itu ya. Falam yajri qitalun bainahuma, dan tidaklah terjadi pembunuhan di antara keduanya. Huma tawalatus saroya. Kemudian berlanjutlah peperangan itu. Wa minha sariyatu Ubaidati bin Harithi bin Abdul Muthalib, dan di dalamnya ada sariyah perang ya. Perang Ubaidah ibnu Harith ibnu Abdul Muthalib, sariyah itu Abdullah bin Jahsyin wa ghairuhuma minas sariyah, dan perang Abdullah ibnu Jahsyin dan selain mereka berdua dari perang-perang itu. Ya, silakan Mbak Rinda. Wantahal amul awalu lil hijrati biba'dil ahdasis sa'idah. Dan berlalulah ya, tahun pertama dari hijriyah sesudah ahdas sa'idah Peristiwa yang menggembirakan ya, kalau nggak salah. peristiwa menggembirakan. Sesudah peristiwa menggembirakan, fakot wadoat Asma'u bintu Abi Bakrin awala mauludin fil madinati ba'dal hijrati wa huwa Abdullah ibn Zubairi bin Awam. Sesudah dengan berlalulah tahun pertama hijriyah, sesudah adanya kabar gembira dengan kelahiran
setelah Asma bin Abi Bakri melahirkan untuk pertama kalinya di Madinah setelah hijrah, yaitu ini melahirkan Abdullah ibnu Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Wa syuri al adanu ba'da anih tarol muslimuna kaifa yada'una wa yunaduna lissolat. Syuri'a apa ya? Disyariatkan. Dan disyariatkan azan setelah kaum muslimun tidak Bingung. bingung karena bagaimana cara memanggil untuk sholat. Fa'arsyadahumullahu ta'ala ilal adzan. Arsyada. Maka Allah arsyada apa Mbak ya? Memberi petunjuk ya kalau nggak salah. Memberi petunjuk dengan adanya azan. Wa kadzalika hajarat banatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Dan demikianlah hajarat telah berhijrah juga putri-putri Nabi ke Madinah. Mau lanjut lagi? Ya, silakan. Saya lanjutkan. Wafi bidayatil amisani ani lil hijrati faradallahu ta'ala zakah. Dan di tahun kedua setelah hijrah Allah mewajibkan zakat. Wasiyama alal muslimin, dan puasa atas kaum muslimin. Wa kadzalika taghayyaratil kiblatu wa tahawwalat ilal ka'bati ba'da an kanat tijaha baitil maqdis. Dan pengubahan kiblat dari ke Ka'bah setelah sebelumnya menuju ke arah Baitul Maqdis. Wahawalal yahudu an yuqi'ul fitnata bainal muslimin. Dan ini untuk Yahudi berkonflik lagi nih berarti ya. Ada fitnah Yahudi atas muslimin, walakinallaha sabbata ahlal imani alal haqqi fa'ata'u rabbahum goza wajalla wahawalu wajahahum nahiyatal Ka'bah. Tapi Allah memenangkan ahli iman, ahli iman yang lebih benar, yang atau yang Taat. mentaati Tuhannya Azza wa Jalla. Wa hawalu, Menyerahkan. Dan menyerahkan wajahahum apa? Menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Saya lanjut ya, Mbak. Ya bunu ba'dun nasi qata'an anna ghazwata badrin hiya
ula ghazawati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia menyangka dengan sangkaan yang salah. Sesungguhnya perang Badar itu awal dari perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khata'un syai'un. Itu adalah kesalahan yang tersebar bainal muslimina, di antara kaum muslimin. Falaqad kanat ula ghazawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perang yang Rasulullah yang pertama itu adalah perang Waddan awil Abwa atau Abwa. Cuma kanati batiyat tul ghazawati wa adaduha tis'a asyarata ghazwah. Kemudian tersisa perang-perang yang lain yang jumlahnya 19 peperangan. Wa kanat hadhil ghazwatu fi nihayati syahri Safar wa bidayati syahri Rabiul Awal. Kemudian ada perang yang di akhir bulan Safar, di awal bulan Rabiul Awal. Tumakanat ghazwatu Buwab. Kemudian ada perang Buwab di syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Tuma ghazwatul Ashirah. Kemudian perang Ashirah. Wa kanat ghazwatun tusamma Badrul Ula. Perang itu disebut perang Badar yang pertama. Wa sababuha anna rajulan minal a'rabi. Penyebabnya adalah ada laki-laki dari orang Arab, Aulan Madinah, di sekitar Madinah, ismuhu Kurzu bin Jabir Fihri, yang namanya Kurzu ibnu Jabir al-Fihri. Jamal Madinata wa sarqa ma'bal al-nami minha. Dia menyerang Madinah dan mencuri sebagian hewan ternak di dalam Madinah. Fakharaja Rasulullah, dan Rasulullah keluar, wa ma'ahu ba'du sahabat, dan bersamanya ada sebagian sahabat, lilihati bihi, untuk menegakkan itu. Lakinnahu asra'a falam yudrikhu, tetapi dia melarikan diri gitu ya. Apa tadi Mbak? Iya Mbak, kabur, melarikan diri. Kabur ya. Oh ya. Wa falam yudrikhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tidak tahu gitu ya. Ya, jadi udah nggak ketahuan gitu. Oh, ya. Oke, selanjutnya Mbak Rinda lagi. Wa kanatil mufaja'atu hina aslama hazar rajulu ba'da zalik wasara jundiyan min junudil muslimin. Setelah masuk Islam gitu ya. Setelah laki-laki ini masuk Islam, setelah kejadian itu, maka dia menjadi tentara yang benar-benar tentaranya muslimin gitu. Wahadasa anna Aba Sufyana ibna Aba Sufyana bin Harbin wa huwa zaimut tijariyu li Makkah. Jadi terkenal Abu Sufyan bin Harb, dia paling pintar berniaga di Mekah. Wa amharu tujariha. Amhar apa ya? Kompeten tadi.
dan kompeten perniagaannya. Jamaah Tanher itu ya isi Oh, dari paling Mahirun. kompeten gitu. mahir. Oh, yang Isim paling ambil mahir. dari Oh, ya ya. Jadi paling mahir berdagang gitu. ya paling expert lah gitu. Eh, Jamaah malan wajah haza kofilatan azimatan bimali Quraisyin kulliha, yang mengumpulkan harta wajah haza. Jahaza apa teacher ya? Menyiapkan. Oh, dan menyiapkan Menyiapkan Mbak. dan menyiapkan kafilah yang besar gitu ya, dari harta-harta kaum Quraisy semuanya. Wa alima Rasulullahi bihadza, dan Rasul mengetahui hal ini. Fajahaza jaishan minal muslimina la tiroti hazihil irit tijariyati, dan menyiapkan jishan ya, pasukan gitu ya, Pasukannya. pasukan dari muslim untuk menghalangi iring-iringan ini ya, para pedagang ini. Lakinna Aba Sufyanas tato al iflata bihazihil kofilati fa azama Rasulullahi alantidori hazil kofilati hina audatiha. Tapi Abu Sufyan ini berpaling ya, mengubah haluan mungkin ya, dari kafilah ini fa'azama Rasulullah. Tapi Rasulullah Menghendaki. Gimana Mbak? Menghendaki ya, azam. Berazam gitu ya. Rasulullah menghendaki untuk mencekatnya waktu kembali gitu ya. Menunggu. Oh, menunggu sampai mereka kembali lagi. Litah dosa waqi'atun kubra fi tarikhil Islam. Maka ini menjadi catatan yang besar gitu ya. Perlu dibantu ditutup nggak Mbak Naf kalau sudah selesai? Ya, Masih agak berisik di sini ya. Menjadi catatan sejarah yang besar gitu ya, yang mengubah sejarah besar-besaran di Islam. Kanat khoton fasilan hawalat wa ghoyyarotit tarikha kasiron. Yang merupakan catatan yang terpisah yang mengubah sejarah secara besar-besaran gitu. Iya, Mbak. Silakan Mbak ditutupnya. Ya, udah selesai ya. Nah, itu berarti maksudnya mungkin gini. Maka, halo, suara saya masih terdengar Mbak? Terdengar. Nah, jadi maksudnya khoton fasilan itu mungkin tadi kan ada mengatakan perang pertama dalam Islam itu perang Badar gitu kan. Nah, tapi ada sejarah lain bukan itu gitu kan. Nah, menurut penulis buku ini, jadi ada catatan sejarah yang lain yang terpisah yang menjelaskan bahwa perang yang pertama dalam Islam itu adalah perang Badar gitu. Nah, tapi kalau menurut pengarang buku ini bukan bukan itu perang yang pertama terjadi dalam Islam gitu. Nah, jadi itu mungkin yang dimaksud dengan khoton fasilan itu tadi catatan sejarah yang terpisah gitu. Itu mungkin penjelasannya kira-kira ya. Oke, monggo dibantu tutup Mbak Novi kalau sudah selesai. Oke. Baik teman-teman dan juga karena sudah
habis waktunya. Insya Allah nanti minggu depan dilanjutkan dengan judul yang baru. Nanti kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin depan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih teacher. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ya, Novi, Mbak Rinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.